adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, ada sukacita hari ini. Nah adik-adik, kalau kita mau beribadah nih, jangan lupa mandi dan siapkan baju yang terbaik ya. Dan juga karena kita ibadah online, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan menyembah Tuhan kita akan menyanyikan lagu Rohmu yang hidup. Lagu ini dari awal. Rohmu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
lagu ini refnya saja. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali Tuhan ibadah meskipun secara online, tapi kami percaya kasih Tuhan gak pernah berakhir dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang boleh ditinggikan di atas kami Bapa. Kami mau serahkan Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, ada sukacita? Aduh, masih lemas. Ada sukacita? Oke, kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bergerak bersama-sama. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, adik-adik, kita percaya ya semuanya pasti memiliki yang namanya kasih. Kita mau nyanyi lagu kasih.
silakan duduk, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih karena sudah membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, nanti yang akan berdoa firman Tuhan adalah Kak Keisha. Mari adik-adik kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biar firman-Mu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa, yes. Nah hari ini kita bakal baca cerita kita mengenai Nabi Elia dan Nabi Baal. Apa judulnya? Nabi Elia dan Nabi Baal. Nah, kisah ini kita ambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. So adik-adik kita bakal dengar ceritanya. Cari duduk kalian yang paling rapi, dengerin firman Tuhan dengan baik. So, kita mulai. Nah adik-adik, jadi hari ini kita mau dengerin firman tentang apa? Tadi kan kakak udah kasih tau tuh judulnya di awal. Apa? Nabi Elia dan Nabi Baal adik-adik, betul banget. Jadi apa sih kak ceritanya? Nah kita bakal dengerin ya adik-adik. Jadi pada waktu itu di zamannya Nabi Elia adik-adik,
bangsa Israel itu lagi mengalami yang namanya kekeringan. Apa itu kekeringan, kakak? Kekeringan itu adalah kayak musim dimana nggak akan ada yang namanya turun hujan. Terus karena ketika musim itu tidak pernah turun hujan selama bertahun-tahun, akhirnya tumbuhan dan hewannya mati adik-adik. Coba kalian bayangin. Kalian pernah nggak ada yang pergi ke gurun? Kira-kira coba deh, kalau kalian nggak pernah, kalian bayangin. Kira-kira kalau kalian tinggal di gurun selama bertahun-tahun, kira-kira enak nggak? Nggak enak dong ya, karena nyari air itu susah, bener nggak? Terus nyari makan pun juga susah. Nah, dan begitu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel adik-adik. Ternyata setelah ditelusuri adik-adik, Tuhan yang menaruh kekeringan ini untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena adik-adik ternyata rajanya bangsa Israel ini membenci Tuhan adik-adik. Wah, itu hal yang gak boleh dilakuin, bener gak sih membenci Tuhan? Nah, kira-kira ingat gak siapa nama rajanya? Raja bangsa Israel. Ya betul, nama raja bangsa Israel adalah Raja Ahab. Raja siapa? Raja Ahab. Nah, jadi Raja Ahab ini membenci Tuhan. Dan akhirnya dia juga membenci Elia. Kenapa dia membenci Elia? Karena Elia adalah utusan dari Tuhan dan nabinya Tuhan. Akhirnya si Raja Ahab ini tidak menyukai Nabi Elia. Pada suatu hari adik-adik, akhirnya Nabi Elia itu datang adik-adik untuk menemui Raja Ahab. Karena Tuhan memberikan sesuatu untuknya untuk dibicarakan kepada Raja Ahab. Ketika mereka bertemu, Raja Ahab marah adik-adik karena Raja Ahab membenci Elia adik-adik. Dengan marah dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Terus Elia memandang raja dan dia kayak kecewa adik-adik sama raja itu. Kenapa respon raja itu seperti itu? Dan dia berkata seperti ini, "Tidak Raja Ahab, Anda telah menolak Tuhan dan malah engkau menyembah berhala." Apa itu berhala? Berhala itu adalah menyembah hal-hal itu di luar Tuhan adik-adik. Biasanya itu menyembah patung-patung adik-adik. Kira-kira menyembah patung itu baik gak sih? Enggak lah ya, karena patung itu kan sebenarnya gak ada isinya kan adik-adik. Nah, makanya kita gak boleh menyembah patung. Kita harus menyembah Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu Raja Ahab ini menyembah patung adik-adik. Dan akhirnya si Elia bilang, "Tuhan akan menunjukkan kepada Anda bahwa dialah satu-satunya Tuhan." Akhirnya adik-adik, Elia ini mengajak Raja Ahab untuk bertemu di puncak Gunung Karmel bersama dengan nabi-nabi dari berhala-berhala itu. Jadi setiap berhala itu kan kayak punya nabinya gitu kan, utusan-utusannya itu kan. Dan akhirnya si Elia itu suruh mereka supaya ketemuin Elia pada saat itu di puncak Gunung Karmel. Ketika itu setelah si Elia sampai di Gunung Karmel adik-adik, Elia membangun sebuah mezbah untuk Tuhan. Setelah dia membuat mezbah untuk Tuhan, dia menyuruh tuh nabi-nabi yang jahat itu, nabi-nabi Baal itu untuk membuat mezbah mereka sendiri adik-adik. Untuk dewa palsunya mereka. Kemudian Elia berkata kayak gini, "Inilah peraturannya. Kamu meletakkan seekor lembu jantan di atas mezbah kamu, dan aku akan menempatkan satu di atas mezbahku. Kemudian kita akan berdoa. Saya akan berdoa kepada Tuhan yang hidup, yang sejati, dan kamu dapat berdoa kepada Tuhan yang palsumu itu, Baal. Jika Tuhanku adalah Yahweh, adalah Allah yang benar, Dia akan menurunkan api dari surga dan membakar mezbah. Jika Baal adalah Tuhan yang nyata, Dia akan mengirimkan api dari surga dan membakar mezbahmu." Kayak gitu. Dan sampai akhirnya mereka mulai bertanding adik-adik. Kira-kira siapa yang terbakar mezbahnya duluan adalah yang menang. Nah, kemudian dimulailah adik-adik. Nabi-nabi palsu yang jahat itu, mereka mulai lebih dulu adik-adik. Mereka berdoa, mereka berteriak, sampai ada yang benar-benar ngelukain diri mereka buat berdoa sama Tuhannya mereka yang palsu itu adik-adik. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Apa coba tebak-tebak adik-adik? Apa yang terjadi? Iya adik-adik, nggak ada yang terjadi adik-adik. Kemudian mereka memutuskan untuk mencoba. Mungkin kurang keras kali ya, mungkin Tuhan mereka nggak dengar. Akhirnya mereka teriak, "Tuhan, nabi kami Baal," gitu. Dan ketika dia berteriak lebih keras lagi, tapi ternyata masih nggak terjadi apa-apa adik-adik. Karena kita tahu, karena Baal adalah, dia bukan Tuhan. Dan semua orang Israel akhirnya melihat ini.
wah ternyata Baal itu nggak bisa ngelakuin apa-apa ya gitu. Dan akhirnya sampailah kepada giliran si Nabi Elia. Kemudian Elia memastikan semua orang melihat ke mezbahnya Elia. Ketika Elia mengambil 12 ember air, dia akhirnya dilemparkan air tersebut ke atas mezbahnya. Seperti yang ada di gambar nih adik-adik, yang ada biru-birunya itu air. Terus sekarang altarnya gimana? Basah dong karena ada air, bener gak? Dan kira-kira mungkin gak kalau ada air api itu bakal muncul? Gak mungkin kan adik-adik? Nah, tapi adik-adik, ketika Elia mulai berdoa sama Tuhan, dia bilang kayak, Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang jahat ini bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup yang sejati. Tiba-tiba adik-adik, langit terbuka dan ada sebuah api yang besar dari langit masuk ke altarnya Elia adik-adik. Wih, keren banget kan Tuhan kita. Dan ketika apinya mulai membakar seluruh mezbahnya Elia ini adik-adik, orang Israel akhirnya terdiam adik-adik. Akhirnya mereka mulai mengerti bahwa Tuhan Yahweh itu, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar adik-adik. Banyak orang terkejut, mereka tersungkur bersujud di hadapan Tuhan, dan akhirnya mereka tahu sebenarnya kalau Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa. Akhirnya mereka semua berteriak kayak gini, Tuhan, dialah Tuhan, dia adalah Allah kita gitu. Akhirnya mereka mulai mengerti kalau mereka berdosa, bahwa mereka menyembah nabi-nabi Baal sebelumnya. Dan akhirnya mereka minta ampun sama Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira kalau dari cerita ini apa sih yang kalian dapat? Nih, jadi intinya ya dari cerita ini tuh kayak selain Tuhan itu nggak ada adik-adik Allah yang lebih hebat dari Tuhan. Karena Allah yang lain itu sebenarnya bukan Allah tapi iblis adik-adik. Jadi ayo lebih serius lagi, mulai lebih kenal lagi siapa Tuhan kita, biar kita kasih lihat gitu loh, penyembahan kita yang benar tuh gimana. Karena kalau penyembahan kita nggak benar, main-main lagi doa, kira-kira bakal didengar Tuhan nggak? Enggak kan adik-adik. Nah begitu juga dengan hidup kita, ketika hidup kita mulai masih nyontek, kita mulai masih bohongin orang tua, membantah sama orang tua, berarti itu intinya kita nggak bisa melakukan sikap yang benar ketika kita berdoa sama Tuhan. Jadi ketika kita mau berdoa sama Tuhan seperti Elia, jadi kita harus mempunyai hidup yang benar, mulai kenal Tuhan, mulai baca Alkitabnya, terus berdoa dengan rendah hati adik-adik. Dan ketika kita udah berdoa dengan segenap hati kita, percaya bahwa Tuhan Yesus itu bakal bekerja dalam kuasanya di hidup kita. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan, biar Kau berkati Tuhan Yesus, supaya apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan Yesus selalu berhasil dan beruntung Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, kami seperti Elia Tuhan yang selalu berdoa untuk Engkau Tuhan, yang selalu dekat sama Engkau Tuhan Yesus, dan punya hubungan yang baik sama Engkau Tuhan. Biar Kau berkati adik-adik ini Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa lebih dekat lagi sama Engkau Tuhan, dan punya hati Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah hari ini. Minggu depan jangan lupa ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.